kilo daging yang kita bagikan kemarin. Memang kami tidak sesuai dengan harapan kami kemarin. Memang kami kira kemarin sapi yang kemarin itu mencukupi, jadi daging rata-rata di atas 70 kilo, jadi ternyata kurang. Jadi itu memang juga kita ini kan gak sempurna dalam pemilihan hewan kurban itu. Kadang-kadang itu kita ada yang tepat, ada juga kadang meleset. Itu namanya kita juga belum ahlinya di dalam memilih hewan yang kita beli kemarin. Jadi di sini kami mohon maaf. Seharusnya kemarin itu bisa kita, kami dari panitia inti kemarin itu semaksimal mungkin sudah berusaha. Beberapa kali kami sudah survei sapi itu, dan bentuknya sehat dan perkiraan kami tidak meleset. Jadi kami sekali lagi mohon maaf. Jadi mungkin ada yang kemarin yang non kupon itu tidak bisa tercukupi. Saya mewakili panitia sekalian mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian kami juga masih mengharapkan untuk tahun depan, jadi kita tetap mensukseskan kurban di Musola Istiqlal ini. Jadi jangan sampai berkecil hati mungkin karena kekurangan kami di sana sini kemarin. Jadi kita tetap semangat. Mungkin nanti ada kita cari solusinya. Mungkin kalau kita beli di tempat peserta kurban, daftar panitia kurban, daftar penerima hewan kurban dan sebagainya, termasuk juga mungkin pembelian alat segala macam, nota-nota semuanya. Jadi sudah ada semua. Jadi mungkin tidak bisa saya bacakan di sini semua. Ini nota ada semua. Ya. Nah, ini ada semua. Jadi pertanggungjawaban kami sudah lengkap, Pak Ketua Dewan. Nah, ini nanti kami serahkan langsung ke Pak Dewan, ya. Ketua Dewan Kemakmuran Musola Istiqlal, Bapak Bambang Herianto, dan juga kemarin dari pelaksanaan hewan kurban kita kemarin itu dengan anggaran kita sebesar, mungkin sudah kemarin dan baca semua, 100 yang terkumpul itu jumlahnya 145.600, kemudian ditambah pemasukan saldo kurban tahun 2024 527.650. Jadi saldo kita kemarin 146.127.650 rupiah. Adapun pengeluarannya ada di semua di sini, sudah ada sini laporan ini, dan saldo akhir kita kemarin setelah kita keluarkan semuanya, pengeluaran kita dari 146.127.650, yaitu dikeluarkan dana kemarin total pada khususnya peserta dan panitia, biaya-biaya yang kami keluarkan selama penyelenggaraan hewan kurban. Apabila ada yang kurang berkenan atau masih janggal atau ingin bertanya atau kurang jelas, nanti setelah selesai saya bacakan semua, silahkan bertanya. Dan kemudian mudah-mudahan laporan kami ini bisa diterima dan dimaklumi. Karena kalau enggak kebangetan, tinggal tahun depan ganti aja bendaharanya. Demikian laporan keuangan. Jadi total pengeluaran 144.141.260 rupiah. Sehingga saldo kita, saldo korban Musola Istiqlal tahun 2025, pemasukan 146.127.650 rupiah dikurangi pengeluaran 144.141.260 rupiah, maka saldo kita berjumlah 1.986.390 rupiah. Yang tadi sudah kami sampaikan kepada Pak Ketua untuk nanti diserahkan kepada Ketua DKM. Selanjutnya satu hal lagi yang kewajiban kami sebagai panitia untuk melaporkan kepada peserta korban, yaitu laporan hasil daging korban. Laporan hasil daging korban Musola Istiqlal tahun 2025 1446 Hijriah. Perolehan daging
sapi 1 73 kilo, sapi 2 56,9 kilo, sapi 3 62,8 kilo, sapi 4 60,4 kilo, sapi 5 65,1 kilo, sapi 6 93,5 kilo, sapi 7 56,5 kilo, sapi 8 69,5 kilo, sehingga totalnya 537,2 kg. Apabila kita rata-rata dibagi 8, maka berjumlah 67,15. Inilah yang tadi Pak Ketua Panitia sampaikan permohonan maaf kepada peserta. Karena baru ini tahun 2025 rata-rata berat sapi kurban kita tidak ada 70 kilo. Kalau nggak salah dari tahun 2011 di file yang ada di sini itu pernah kita terkecil itu 76,9 terkecil, selebihnya itu 80 lebih terus. Nah, ini menjadi pelajaran kita bersama. Mohon maaf kami dari panitia, dan ini mudah-mudahan di panitia akan datang harapan kita bisa seperti biasanya 75 ke atas atau 80 kilo ke atas. Namun semua ada hikmahnya, teman-teman panitia dan peserta. Tahun ini berat sapinya kurang, tapi sisa saldonya 14 juta lebih. Itu yang membuat pengeluaran kita menjadi cukup dan masih ada sisa. Seandainya sapinya besar, harga sapinya kan tentunya nggak segitu. Nah, kalau sisanya nggak sampai 14 juta kemarin, pengeluaran yang tadi saya sampaikan itu nggak akan cukup, karena saldo kita tidak sampai 14 juta lebih. Sekarang kan saldo kita 14 juta lebih dari pembelian sapi. Nah, ini mungkin jalan Tuhan, karena kita punya kebutuhan banyak, beli 2 juta lebih tadi, namun ada pengeluaran di sana sini yang berkurang, sehingga kita masih bisa saldo 1.900.000. Jadi itu mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian selanjutnya rincian pembagian daging kurban 56 peserta ditambah 168 kupon tambahan untuk peserta. Nah, ini yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu peserta. Jadi jatah peserta itu bukan 2 sapi kurban, kita sepakati pada tahun ini 2.600.000 per peserta, dikalikan 56 orang peserta berjumlah 145.600.000 rupiah, sehingga total pemasukan pada tahun ini berjumlah 146.127.650 rupiah. Kemudian kami keluarkan yang pertama pembelian sapi kurban 8 ekor dan ongkos kirimnya, itu berjumlah 131.850.000 rupiah, dengan perincian 6 ekor sapi berjumlah 16.500.000 rupiah, 1 ekor sapi 15.650.000 rupiah, 1 ekor lagi 16.700.000 dan 1 ekor lagi 17 juta. Jadi 5 ekor sapi harganya 16.500.000, sapi ke-6 16.700.000, sapi ke-7 17 juta, sapi ke-8 15.650.000 rupiah. Laporan keuangan kurban dan laporan pendistribusian daging kurban. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan seperti tadi Pak Haji Adrian, mohon maaf kekeliruan tersebut jadi ketemu, karena kami kemarin memang sore kemarin itu ini kemana gitu loh, kami mau coret takutnya apa. Jadi terima kasih. Jadi mohon nanti laporan ini bisa diterima, dan apabila diterima maka kami terima kasih sekali. Apabila belum bisa diterima maka otomatis kami akan buat perbaiki lagi, laporan lagi. Jadi rapat lagi. Nah, demikian yang kami sampaikan Pak Ketua Panitia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hidarto yang telah menyampaikan laporan baik terkait dengan laporan keuangan pelaksanaan kurban tahun 2025 maupun laporan perolehan daging dan pendistribusian daging pelaksanaan kurban kita di tahun 2025.
Jadi kami sampaikan pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu peserta kurban, apakah pertanggungjawaban pelaksanaan kurban tahun 2025 1446 Hijriah, baik laporan keuangan maupun laporan perolehan daging dan pendistribusian daging dapat diterima? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah sahnya laporan pertanggungjawaban keuangan dan perolehan daging, maka kami mohon pada Ketua Panitia Kurban tahun 2025 untuk menyerahkan berita acara kepada Ketua DKM Mushola Istiqlal dan penyerahan uang sudah. Uang berkas flash disk dan perangkat-perangkatnya. Berapa itu? Berarti pemain cadangan ini Pak. Yang panjang, terus rezeki diberi dipermudahnya rezeki. Tadi saya ngobrol sama anak Datuk Muhammad, mungkin Pak Eko nanti dia selalu Pak Eko. Saya tanya tadi sama anak yang tertua, saya bilang jangan kamu nggak kurban musola tahun depan Pak. Karena apa, ini tanpa Datuk juga bingung kami. Karena terus terang dari mulai ibadah kita belajar dari Datuk salah satunya orang yang ngajak kita sholat. Saya nggak gitu. Yang saya selalu ditegurnya ini Pak ya. Terus itu berkorban 1 ekor sapi dulu saya Datuk di musola ini. Ada nama Datuk, coba dicek tahun 2011 itu ada nama saya. Ini jika Pak Oleh sebab itu saya bilang sama anaknya tadi, dia bilang nanti saya bilang sama Pak RT untuk tahun depan. Jadi Datuk Muhammad, mungkin sudah ada seorang atau Pak Badi. Karena saya lupakan kemarin, saya terpikir dengan anak Pak Muhammad. Dia kurban. Ini Pak Rahman di depan, kemarin dia kurban di sebelum baru. Iya, nanti kita coba gitu ya. Jadi ini tabungan kita mudah-mudahan ya, barang kemarin di Jawa Barat sekarang di sini lagi Jawa Barat terus. Maaf juga pipi nanti. Balik dusun terus. Balik dusun juga. Jangan balik dusun terus. Ya, mungkin itu Pak. Mungkin kalau ada sesi 1-2 mau bertanya monggo. Kalau enggak kita tutup karena sudah malam jam 10. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Cukup? Kalau cukup, sekali lagi terima kasih Pak Bandi, Bapak sekalian atas kehadirannya di Mushola Istiqlal ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita, Pak Wiranto kurban tahun ini? Tahun kemarin? Tahun ini? Tahun ini dua sama anaknya. 2 ya? Kalau saya sudah selesai, ini urutan anak saya. Ya, tahun depan kurban lagi 2 lagi kan? Tahun depan masih ada satu. Mana itu ya. Jadi itu mudah-mudahan itu Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya tahun ini mengapresiasi Pak Habdi. Luar biasa Pak Habdi di Probo, ternyata bukan kucing saja yang dipegang, sapi juga berani. Saya berpikir kemarin itu kucing yang buat dia jinak, ternyata sapi juga bisa. Ya kan? Jadi ada ilmunya dokter hewan ini. Saya bilang kucing dilus-lus jinak, ini sapi juga bisa ternyata. Jadi dokter hewan mengapresiasi Pak Habdi luar biasa. Ada juga keberaniannya, kita dikasih koordinator proposal. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Saya lagi terima kasih. Saya akhiri dari saya. Terima kasih. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, panitia kurban tahun 2025 1446 Hijriah dengan ini saya bubarkan. Mungkin sejenak dan dulu Pak Diki belum perlu kata sambutan, nanti kata sebutannya nanti kan belum ada. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Hermanto yang sudah
menetapkan ketua panitia kurban tahun 2026 dan terima kasih telah membuat kepanitiaan sehingga panitia kurban 2026 1446 Hijriah tahun ini bubar. Baik Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesahan dari Bapak dan Ibu bahwa seandainya nanti kami dari pihak mushola mau buat probo kurban itu melalui buat tanduk besi yang kita sama kayak masjid, kalau memang diperbolehkan oleh Bapak dan Ibu peserta kurban, mungkin kami akan laksanakan. Tapi kalau belum, ya sudah, ini uang belum kita ganggu-ganggu. Terus berapa harganya kami juga belum tahu. Kalau uang segini kayaknya masih kurang, karena saya dengar-dengar sampai 2,5 juta nih. Panitia Kurban 2025 dan kepada Pak Ketua DKM Mushola Istiqlal yang sudah melakukan serah terima dan dianggap sah. Bapak Ibu, kita telah berada di penghujung acara. Sebelum acara ini kita tutup, kita ini belum terima kasih ke ibu-ibu. Terima kasih kepada ibu-ibu tim konsumsi panitia kurban tahun 2025 yang sudah menyiapkan konsumsi dari awal sampai akhir panitia kurban pada malam hari ini. Untuk selanjutnya sudah selesai. Kami serahkan mikrofon kepada Ketua DKM untuk menyampaikan arahan dan sekaligus pembubaran panitia tahun 2025. Kepada Bapak Bambang Hermanto, disilakan. Baik, makasih Pak Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, Pak Ketua Panitia yang saya hormati, Bapak Ibu peserta kurban yang saya hormati, insyaallah kita semua mulia dan muliakan oleh Allah SWT. Karena tadi sudah panjang lebar, bagi kurang Pak Ketua dan Bendahara. Dalam kesempatan yang baik ini tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta kurban tahun 2025 yang alhamdulillah tahun ini tebus di 8 sapi. Terus terima kasih kepada Pak Ketua beserta jajarannya, Ketua Panitia Kurban tahun 2025. Alhamdulillah, kalau dikatakan sukses, alhamdulillah kita semuanya sukses. Cerita tentang sapi Bapak dan Ibu yang namanya tekok-tekok wo. Ini sapi kira-kira dengan bodinya segitu bisa tembus angka berapa? Ini biasa. Plastik 5 buah, bangku duduk plastik 10 buah. Jadi ini hasil masukan dari tahun sebelumnya. Baskom kita yang sedang itu kurang saat kita bawa cincangan tulang dan segala macam. Itu kemarin kita berikan 5 buah Pak Andri ya. Yang tanggung itu yang ada pegangannya itu, barangnya baru ada di sana. Kemudian bangku duduk plastik yang biasa kita pakai itu, karena kita ini bergabung dengan ibu-ibu. Jadi untuk Bapak Ibu peserta diketahui kita sudah punya sekarang ini 42 bangku duduk. Cuma ada yang rusak-rusak dikit lah, patah-patah ada. Tapi total secara jumlahnya ada 42. Jadi 32 plus sekarang tambah 10 lagi. Mudah-mudahan cukup, karena kemarin nggak tahu di teman-teman koordinator penyembelihan hewan apakah sudah cukup. Kemarin kita kasih di ibu-ibu dan juga di tenda panitia, mudah-mudahan cukup. Kalau cukup ini berarti nggak jadi masukan lagi untuk tambah, karena ini ada tambahan usulan dari tahun 2024. Nah, mudah-mudahan cukup 42 tempat duduk plastik itu. Melihat dikit ya nggak apa-apa lah. Kemudian, nah ini belanja rutin ini kebutuhan ini Pak Andri
selalu kami minta tolong belanja begini ini di kantong plastik yang untuk untuk tulang, kemudian untuk isi perut, yang kecil-kecil itu, kemudian untuk yang besarnya kantong plastik itu, kemudian ada karung yang kita kasihkan ke masing-masing koordinator itu untuk isi perut sama untuk nasi kulit itu. Kemudian ada rafia sudah pasti, bipol, sabun dan lain-lain yang kita pakai untuk kebersihan, ada notanya semua. Penyembelihan hewan kurban kita di Musola Istiqlal tahun 1442 Hijriah 2025 Masehi tahun ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas laporan saya ini. Saya Eri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suwandi yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan kurban tahun 2025 selaku Ketua Panitia di tahun ini. Selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan dan lain-lain yang pada kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Bendahara yaitu Pak Indarto. Pada Pak Indarto disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menizin Pak Ketua dan hormati Pak Ketua DKM Musola Istiqlal, Pak Ketua RT 03, Bapak-bapak peserta korban dan panitia korban Musola Istiqlal, ibu-ibu yang ada di luar. Makasih Bu RT, Bu Reni atas konsumsinya pada malam hari ini. Kita semua makan nasi goreng kenyang. Di sini kami sebagai bendahara panitia korban Musola Istiqlal tahun 2025 tentunya yang pertama akan melaporkan pertanggungjawaban keuangan panitia korban Musola Istiqlal tahun 2025. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua, walaupun secara umum di sini akan kami sampaikan secara perincian detail dan kami jelaskan kepada peserta korban dan panitia korban. Laporan pertanggungjawaban ini sudah kami buat dan kami bagikan satu berkas kepada seluruh peserta korban. Jadi 56 peserta korban sudah menerima laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan panitia korban Musola Istiqlal tahun 2025 dan laporan perolehan daging korban beserta pendistribusiannya lengkap dengan nama-nama penerima korban. Jadi yang akan saya sampaikan Peserta korban, daftar panitia korban, daftar penerima hewan kurban dan sebagainya, termasuk juga mungkin pembelian alat segala macam, nota-nota semuanya, jadi sudah ada semua. Jadi mungkin tidak bisa saya bacakan di sini semua ini nota ada semua. Ya. Nah ini ada semua, jadi pertanggungjawaban kami sudah lengkap, Pak Ketua Dewan. Nah ini nanti kami serahkan langsung ke Pak Dewan, ya, Ketua Dewan Kemakmuran Musola Istiqlal, Bapak Bambang Herimanto, dan juga kemarin dari pelaksanaan hewan kurban kita kemarin itu dengan anggaran kita sebesar mungkin sudah kemarin sudah dibaca semuanya 100 yang terkumpul itu jumlahnya 145.600, kemudian ditambah pemasukan saldo kurban tahun 2024 527.650. Jadi saldo kita kemarin 146.127.650 rupiah. Adapun pengeluarannya ada di semua di sini, sudah ada sini laporan ini, dan saldo akhir kita kemarin setelah kita keluarkan semuanya, pengeluaran kita dari 146.127.650, yaitu dikeluarkan dana kemarin total. Kemudian panitia juga sudah mendapatkan semua kupon daging yang kita bagikan kemarin. Memang kami tidak sesuai dengan harapan kami kemarin, memang
kami kira kemarin sapinya kemarin itu mencukupi, jadi daging rata-rata di atas 70 kilo, jadi ternyata kurang. Jadi itu memang juga kita ini kan nggak sempurna dalam pemilihan hewan kurban itu, karena itu kita ada yang tepat, ada juga kadang meleset. Itu namanya kita juga belum ahlinya di dalam memilih hewan yang kita beli kemarin. Jadi di sini kami mohon maaf. Seharusnya kemarin itu bisa kita, ya kami ya dari panitia inti kemarin itu semaksimal mungkin sudah berusaha. Beberapa kali kami sudah survei sapi itu dan bentuknya sehat dan perkiraan kami tidak meleset. Ya, jadi kami sekali lagi mohon maaf. Jadi mungkin ada yang kemarin yang non kupon itu tidak bisa tercukupi. Saya mewakili panitia sekalian mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian kami juga masih mengharapkan ya untuk tahun depan jadi kita tetap mensukseskan kurban di Mushola Istiqlal ini. Jadi jangan sampai berkecil hati mungkin karena kekurangan kami di sana sini kemarin. Jadi kita tetap semangat. Mungkin nanti ada kita cari solusinya. Mungkin kalau kita beli di tempat ini ada masukan baru. Jadi usulan dari kawan-kawan kita buat juga probo sapi seperti di Masjid Al-Kausar. Nah kebetulan Pak RT sudah mengizinkan PT dibuat di tanah itu. Jadi kita itu Pak Abdi ya nggak terlalu repot lagi kan. Nah, jadi nanti kita bikin mungkin dananya tidak terlalu besar. Nanti disatukan nanti dagang bisa bikin itu kan dijelaskan kan apa resepsi. Terus Pak RT sudah mengizinkan di tanahnya. Nah di bawah jambu ya. Jadi itu pertimbangan kami sudah ada, itu sudah nih. Kalau memang masuk nanti, ya kita pakai itu aja. Jadi nggak perlu banyak, cukup orang-orang 4 udah selesai juga. 2 orang 2 cukup kan? Nah, itu. Jadi maksudnya bisa juga mengurangi tenaga untuk propo itu. Ya. Ya. Jadi kita maksudnya kita mulai berpikirnya yang modern. Jangan orang sudah modern kok kita masih seperti ini kan, masih manual yang lama. Nah di masjid aja walaupun sapinya 5 cuma dia mereka sudah pakai alat untuk merobohkan itu ya. Nah nanti saya sendiri sebagai mewakili kawan-kawan panitia nanti akan menampung juga. Ini baru 2 ini evaluasi untuk tahun depan. Nah yang ini tadi salah satunya yang kata Pak Yanto tadi itu untuk persiapan untuk tempat perobong sapi kurban. Nah nanti akan kita tambahkan di sini evaluasi ini. Ini sengaja kami ketik tadi itu supaya ini tidak tercecer lagi. Ini sudah kami patenkan oleh panitia tadi. Nah supaya jadi tidak ada kesenjangan sana sini nanti kan. Nah kita itu dulu. Nah ini nanti silakan dilanjutkan. Kami menerima masukan.